Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari ketiga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah EBP yang diampu oleh dosen Bu Willy Sukmandi Tias. Untuk kelompok yang presentasi dipersilakan untuk mempersiapkan PowerPoint-nya. Untuk kelompok yang presentasi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CA kolorektal. Ini adalah anggota kelompok kami. Judul jurnal kanker kolorektal, penelitinya Muhammad Sayuti, peneliti kedua Nova, penerbitnya Fakultas Kedokteran Universitas, dan ini bisa teman-teman lihat sendiri. Definisi umum. Kanker kolorektal adalah kanker usus besar atau kolon dan usus pembuangan akhir atau rektum. Kebanyakan kanker kolorektal berawal dari pertumbuhan sel yang tidak ganas, disebut adenoma, di mana pada stadium awal pembentukan sebuah polip. Ini menurut Harold Sherlock tahun 1982. Kanker kolorektal atau kolorektal karsinoma atau disebut juga dengan kanker usus besar merupakan suatu tumor ganas yang ditemukan di kolon atau rektum. Kolon atau rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga traktus gastrointestinal yang berfungsi sebagai penghasil energi bagi tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna. Ini menurut Siregar tahun 2007. Berdasarkan data Wisconsin Reporting System, kanker kolorektal menempati urutan ketiga penyebab kematian tertinggi di dunia setelah kanker payudara dan juga kanker paru-paru, yaitu terdapat 9,5% kasus dari jumlah penduduk dunia yang meninggal akibat kanker kolorektal atau mencapai 1,23 juta kematian per tahun. Saat ini, kanker kolorektal di Indonesia menempati urutan nomor 3. Kenaikan tajam oleh perubahan pada diet orang Indonesia, baik sebagai konsekuensi peningkatan kemakmuran serta pergeseran ke arah cara makan orang barat atau westernisasi yang lebih tinggi lemak beserta rendah serat. Mengapa kasus kanker kolorektal ini sangat tinggi? Ini terjadi akibat sekitar 25% pasien kanker kolorektal baru didiagnosa pada stadium lanjut saat kanker sudah menyebar ke organ lain. Hal ini mengkhawatirkan karena pengobatan jadi lebih sulit dan mahal, serta tingkat keberhasilan juga menurun. Pada tahap awal biasanya kanker tidak menunjukkan gejala. Oleh karena itu, pemeriksaan dini dapat mempermudah penyembuhan. Pemeriksaan dini kanker kolorektal dilakukan pada laki-laki atau perempuan berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki faktor resiko penyakit kanker kolorektal. Pada usia tersebut dianjurkan untuk melakukan screening, yaitu tes darah samar pada feses setiap tahunnya. Screening juga harus dilakukan oleh penderita polip dan orang yang memiliki faktor risiko kanker kolorektal. Patofisiologi. Kanker kolon dan rektum 95% adenokarsinoma atau muncul dari lapisan epitel usus. Dimulai dari polip jinak, tetapi dapat menjadi ganas dan menyusup ke dalam jaringan normal serta meluas ke dalam struktur sekitarnya. Sel kanker dapat terlepas dari tumor primer dan menyebar ke dalam bagian tubuh yang lain dan paling sering menyerang hati.
menurut Zakaris tahun 2013. Pemeriksaan lanjut untuk mendeteksi adanya sel abnormal kanker kolorektal dan mengetahui posisi sel kanker, antara lain kolonoskopi secara virtual, yaitu CT scan untuk membangun model 3D dari usus besar. Double contrast barium enema atau DCBE, yaitu sinar X pada usus penggunaan cairan berkapur yang dikenal sebagai barium. Selain itu, untuk mengetahui penyakit kanker lebih lanjut dilakukan pemeriksaan endoskopi dengan kolonoskopi setiap 10 tahun karena kanker kolorektal tersembunyi. Berdasarkan National Cancer Institute tahun 2006, tingkat stadium kanker kolorektal dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu karsinoma in situ, adalah kanker hanya terdapat pada lapisan terdalam rektum, belum menembus keluar dinding. Kedua, stadium 1. Sel kanker telah tumbuh pada dinding dalam kolon atau rektum, tetapi menembus keluar dinding. Stadium 2, sel kanker telah menyebar ke dalam lapisan otot dari kolon atau rektum, tetapi sel kanker di sekitarnya belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 3, kanker telah menyebar ke satu atau lebih kelenjar getah bening di daerah tersebut, tetapi tidak ke bagian tubuh yang lain. Stadium 4, kanker telah menyebar di bagian lain dari tubuh seperti hati, paru-paru, dan tulang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kanker kolorektal. Yang pertama adalah usia. Kebanyakan penderita kanker ini terjadi pada usia 60 hingga 70 tahun. Jarang ditemukan kasus pada 50 tahun ke bawah. Dapat dipastikan bahwa terdapat riwayat keturunan. 2. Faktor genetik. Kelainan genetik yang dikaitkan dengan keganasan kanker kolon diantaranya sindrom poliposis. Namun demikian, sindrom poliposis hanya terhitung 1% dari semua kanker kolon. Selain itu, terdapat hereditary non-polyposis colorectal cancer atau sindroma Lynch, terhitung 2-3% dari kanker kolorektal. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kanker kolorektal timbul melalui interaksi yang kompleks antar faktor genetik dan faktor lingkungan. Risiko mendapat kanker kolorektal meningkat pada masyarakat yang bermigrasi dari wilayah yang insiden kanker kolorektalnya rendah ke wilayah yang resiko. Keempat, polip adenomatosum sering dijumpai pada usus besar. Biasanya berukuran kecil, ukurannya dari 1 cm, terdiri dari 3 bagian yaitu puncak, badan, dan tangkai. Insiden terbanyak pada umur sesudah dekade ketiga, namun dapat dijumpai pada semua umur dan laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Kelima, kebiasaan makan tinggi lemak dan rendah serat. Makan mempunyai peranan penting pada kejadian kanker kolorektal. Mengonsumsi sebanyak 30 gram per hari terbukti dapat menurunkan Mengonsumsi serat sebanyak 30 gram per hari terbukti dapat menurunkan risiko timbulnya kanker kolorektal sebesar 40% dibandingkan orang yang hanya mengonsumsi serat 12 gram per hari. Kemudian adenofilosum jarang terjadi, berjumlah 10% adenoma kolon, terbanyak dijumpai di daerah rektosigmoid dan biasanya berupa massa papiler
soliter tidak bertangkai dan diameter puncak jauh berbeda dengan ukuran basis polip. Pada kelainan ini, resiko terjadinya kanker lebih sering dibandingkan dengan ukuran basis polip adenomatosum. Adenofilosum mempunyai insiden kanker sebesar 30 hingga 70%. Selanjutnya, tanda dan gejala akan dijelaskan oleh rekan saya, Santika Nesara Ferrari. Ya, selanjutnya tanda dan gejala. Yang pertama ada stadium dini dan stadium lanjut. Next. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama biopsi, yang kedua CEA atau karyothrombek antigen screening, yang ketiga digital rectal examination, yang keempat barium enema, yang kelima endoskopi, yang keenam koloskopi. Ya, sekian dari kelompok ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, dari kelompok 1 sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya teman-teman. Untuk kelompok dengan materi pembedahan gester dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pembedahan gester ini kelompok yang yaitu pemotongan lambung. Sterektomi adalah prosedur yang dilakukan untuk mengangkat sebagian atau seluruh lambung. Etiologinya, perforasi non-trauma misalnya, 1. Akibat volvulus gester karena overdistensi dan iskemia, adanya faktor predisposisi termasuk ulkus peptik, perforasi oleh malignasi intraabdomen atau limfoma, benda asing atau misalnya jarum pentul dapat menyebabkan perforasi esophagus, gaster atau usus dengan infeksi antara abdomen, peritonitis, dan sepsis. Perforasi trauma atau tajam atau tumpul misalnya, yang pertama trauma iatrogenik setelah pemasangan pipa nasoganik saat endoskopi, yang kedua luka penetrasi ke dada bagian bawah atau abdomen misalnya tertutup pisau, yang ketiga yaitu trauma tumpul pada gester atau trauma seperti ini lebih umum pada anak daripada dewasa. Patofisik kadar asam intraluminalnya yang tinggi.
2. Kebocoran cairan asam lambung rongga peritoneal sering berakibat peritonitis kimia yang dalam. Jika kebocoran tidak ditutup dan partikel makan mencapai rongga peritoneal. Peritonitis kimia terhadap menjadi peritonitis bakterial. Pasien mungkin bebas gejala untuk beberapa jam antara peritonitis kimia awal sampai peritonitis bakterial, kemudian adanya bakteri di rongga peritoneal merangsang influx sel-sel inflamasi akut. Ketiga, hipoksia yang diakibatkan di area memfasilitasi pertumbuhan bakteri anaerob dan menyebabkan pelemahan aktivitas bakteris dari granulosit yang mengarah pada peningkatan aktivitas fagosit granulosit, degradasi sel, hipotensitas cairan membentuk abses, efek osmotik mengalirnya lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Tuhan. Untuk manifestasi klinis, tanda dan gejala perforasi gester adalah kesakitan hebat pada perut dan kram di perut, lalu nyeri di daerah epigastrium, lalu hipertensi, takikardia, lalu hipotensi, dan biasanya tanpa lethargik karena shock toksik. Untuk anatomi gester, lambung terletak oblik dari kiri ke kanan, menyilang di abdomen atas, tepat di bawah diafragma dalam. Dalam keadaan kosong, lambung menyerupai tabung bentuk J, dan apabila penuh, terbentuk seperti buah pir yang besar. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Secara anatomis, lambung terbagi atas fundus dan antrium pyloricum pylorus, dan atas lambung terdapat cekung curvatura minor, dan bagian kiri bawah lambung terdapat curvatura mayor. Springer pada kedua ujung lambung mengatur pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Springer kardia atau springer esofagus bawah mengalirkan makanan masuk ke dalam lambung dan mencegah reflux isi lambung memasuki esofagus kembali. Lambung tersusun atas 4 lapisan. Tunica serosa atau lapisan luar merupakan bagian dari peritoneum visceralis. 2 lapisan peritoneum visceralis menyatu pada curvatura minor lambung dan duodenum, kemudian terus memanjang ke hati, membentuk ometum minus. Lipatan peritoneum yang keluar dari satu organ menuju ke organ lain disebut sebagai ligamentum. Lalu pemeriksaan penunjang, next. Untuk penunjang, 1. Penemuan klinis. Metode tambahan yang dapat dilakukan adalah A. Foto polos abdomen pada posisi berdiri. B. Ultrasonografi. C. Ultrasonografi adalah metode awal untuk kebanyakan kondisi akut abdomen. Pemeriksaan ini berguna untuk mendeteksi cairan bebas. Untuk pelaksanaan, next. Penata laksanaan, penderita yang lambungnya mengalami perforasi harus diperbaiki keadaan umumnya sebelum dioperasi. Pemberian cairan dan koreksi elektrolit, pemasangan pipa nasogastrik, dan pemberian antibodik mutlak diberikan. Jika gejala dan tanda-tanda peritonitis non-operatif, mungkin digunakan dengan terapi antibodik antibiotik langsung terhadap bakteri gram negatif dan anaerob. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teddy. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pre-op, tahap-tahap. Yang pertama itu pengkajian dan pre-operasi, pemeriksaan fisik, fisiologis, integrimen, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi dan syaraf.
Dua, diagnosa perawatan, penilaian kritis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik berlangsung, aktual, atau potensial. Yang ketiga, rencana intervensi. Next. Nah, selanjutnya intraop. Pengkajian mental bila pasien diberikan anestesi lokal dan pasien masih sadar atau terjaga, maka setiap perawat menjelaskan prosedur yang dilakukan terhadap memberi dukungan agar pasien atau takut menghadapi prosedur tersebut. Pengkajian fisik, tanda-tanda vital. Bila terjadi ketidaknormalan, maka perawat harus memberitahukan ketidaknormalan tersebut kepada ahli bedah. Yang ketiga, transfusi dan infus, monitor pelabot sudah habis apa belum. Pengeluaran urin, normal pasien akan mengeluarkan urin sebanyak 1 cm Kg berat badan per jam. Lanjut. Post-op. Pengkajian fokus perawat post-op operasi. Pengkajian post-operasi dilakukan secara sistematis melalui dari pengkajian awal saat menerima pasien, pengkajian status respirasi, status sirkulasi, status neurologi, dan status integritas kulit, status geritonarius. Diagnosa keperawatan post-operasi. Diagnosa yang sering muncul pada post-operasi sesuai dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau bisa disebut DSDKI. Tim Poraja DPP PPNI 2018 adalah nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisik, prosedur pembedahan. Definisi: pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Intervensi. Menurut keperawatan dilakukan berdasarkan diagnosa di atas. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik tidak pembedahan. Intervensi. Observasi A. Monitor efek samping penggunaan analgetik. B. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas intervensi nyeri, interventas nyeri. Yang C. Identifikasi skala nyeri. Yang D. Identifikasi nyeri nonverbal. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang F. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Yang G. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Dan yang terakhir, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas. Nah, kesimpulannya, Baiklah, kesimpulannya, perfofagus gastrointestinal merupakan suatu bentuk penetrasi yang kompleks dari lambung, usus halus, usus besar akibat dari bocornya isi dari usus ke dalam rongga perut.
Perforasi dari usus mengakibatkan secara potensial untuk terjadinya kontaminasi bakteri dalam rongga perut, perkembangan menjadi suatu peritonitis kimia yang disebabkan karena kebocoran asam lambung ke dalam rongga perut. Operasi pemotongan lambung merupakan operasi besar, jadi perlu waktu beberapa hari untuk kembali pulih. Lamanya rawat inap di rumah akan bergantung operasi pemotongan yang dilakukan. Next. Baiklah, di sini kami mengambil jurnal dari ini. Kalian dapat melihat biodata jurnal yang kami ambil, judul, penerbit, serta penulis, dan tahun terbitnya. Next. Kesimpulan dari jurnalnya, berdasarkan hasil peneliti profil perforasi gester di RSUD Mutia Aceh Utara periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 dengan total dapatkan pasien yang didiagnosa perforasi gester lebih banyak daripada laki-laki, sekitar 88,9% dibanding perempuan 11,1%. Dengan jumlah masing-masing 8 dan 1, kelompok usia terbanyak adalah 5 orang, 55,6%. Semua sampel nyeri perut sekitar 100%. Komplikasi yang paling banyak ditemukan adalah sepsis sekitar 55,6%. Sejumlah 5 orang. Berdasarkan status mortalitas dapat disimpulkan persentase sampel yang hidup sedikit lebih sebesar 55,6% dibandingkan yang meninggal 44,4%. Sumber jurnal yang kami ambil, ini linknya. Baiklah, inilah hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah tidak ada yang ingin kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum. Baik, silakan untuk kelompok apendisitis untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, dari kelompok terakhir, kelompok apendisitis akan mempresentasikan tentang apendisitis atau usus buntu. Next. Untuk jurnal yang dipakai dari pembedahan penggunaan drain dan tanpa penggunaan drain intraabdomen terhadap lama perawatan pasca operasi laparotomi apendisitis perforasi. Untuk penulis dan penerbit sudah di PPT. Next. Abstrak. Apendisitis merupakan salah satu kasus bedah abdomen yang paling sering terjadi di dunia. Sebanyak 40%
bedah emergensi di negara barat dilakukan atas indikasi apendisitis akut. Indonesia apendisitis sekitar 7% dari jumlah pasien, jumlah penduduk atau sekitar 170. Insiden apendisitis menempati urutan tertinggi di antara kasus kegawatan abdomen lainnya. Next. Pendahuluan, apendisitis perforasi adalah pecahnya apendiks yang sudah gangren yang menyebabkan pus masuk ke dalam rongga perut sehingga terjadi peritonitis umum. Pada dinding apendiks tampak daerah perforasi dikelilingi oleh jaringan nekrotik. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan metode post-test only control design. Lokasi penelitian dilakukan di RSUD Dr. Muwardi Surakarta dan di beberapa rumah sakit satelit yang ditunjuk. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017. Penelitian apendisitis perforasi yang dilakukan appendektomi. Teknik pengambilan sampel dengan besar sampling yang digunakan dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan 20 sampling jenis penelitian, eksperimen semu. Analisis data uji statistik yang digunakan uji Mann-Whitney untuk membedakan atau komparasi dua kelompok sampel. Next. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama rawat inap pasien pasca operasi apendisitis perforasi tanpa dipasang drain lama rawat inap terendah dalam 4 hari dan paling lama 6 hari. Sedangkan yang dipasang drain cenderung lebih lama, yaitu tercepat 5 hari dan terlama 8 hari. Jika dilihat dari nilai min-nya, juga terlihat bahwa pasien yang dipasang drain lebih lama dibandingkan dengan pasien yang tidak dipasang drain. Hasil penelitian ini 2015 bahwa pemasangan drain dapat memperlama pasien di rumah sakit, dari abses juga mempengaruhi lama pasien dirawat di rumah sakit dan meningkatnya biaya di rumah sakit. Oleh karena itu, pencegahan abses intraabdominal serta appendektomi sangat penting. Jika dilihat dari proses penyembuhan luka operasi appendisitis, perforasi, dan terjadinya komplikasi, baik yang dipasang drain maupun yang tidak dipasang drain, semuanya mengalami proses penyembuhan luka dengan baik dan 100% tidak mengalami komplikasi. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian oleh Memon dengan hasil bahwa tindakan pasca operasi appendisitis perforasi yang dipasang drain mempunyai resiko lebih rendah terjadinya komplikasi dibandingkan dengan yang tidak dipasang drain. Sehingga proses penyembuhan luka pasien yang dipasang drain lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak dipasang. Hasil penelitian bahwa tidak ada beda antara tindakan pemasangan drainase tanpa drainase terhadap komplikasi dan penyembuhan luka. Selanjutnya. Next. Definisi. Appendisitis adalah peradangan appendix variformis yang timbul akibat obstruksi appendix atau invasi agen infeksi. Appendisitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing. Appendisitis merupakan inflamasi appendix vermiformis yang merupakan penyebab umum nyeri abdomen. Next. Next. Penyebab appendisitis adalah adanya obstruksi pada lumen appendix oleh fekalit, appendix yang terpuntir, pembengkangan dinding usus, dan oklusi eksternal usus. Akibat
adasi atau perlengketan. Obstruksi pada lumen appendix ini biasanya disebabkan karena adanya timbunnya tinja yang keras atau fekalit, hiperplasia, jaringan limfoid, penyakit cacing, parasit, benda asing dalam tubuh, kanker primer dan struktur. Apendisitis dapat disebabkan oleh kondisi fibrosa di dinding usus, oklusi eksternal usus akibat adesi, infeksi organisme Yersinia. Apendisitis juga dapat disebabkan ketika appendix tersumbat, maka tekanan lumen akan meningkat dan yang kemudian keadaan ini akan mengganggu substrat sehingga jadi inflamasi, demam, nekrosis, gangren atau perforasi. Next. Untuk patofisiologi, appendix terobstruksi akan menyebabkan tekanan intraluminal yang meningkat kemudian menyebabkan drainase vena menurun, trombosis edema, dan invasi bakteri ke lumen tersebut. Penurunan arteri terjadi dengan nekrosis dan invasi pada dinding usus. Jika proses terjadi secara melambat, maka infeksi akan terlokalisasi dan kemudian membentuk dinding oleh struktur yang ada di dekatnya, yang kemudian membentuk abses. Perkembangan kerusakan vaskular yang cepat akan menyebabkan ruptur dan pembentukan fistula di antara appendix yang struktur di dekatnya. Usus halus untuk selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya manifestasi klinis. Gejala apendisitis adalah nyeri samar atau nyeri tumpul di daerah epigastrium di sekitar umbilikus atau periumbilikus. Keluhan ini disertai dengan rasa mual, muntah, dan pada umumnya nafsu makan menurun. Kemudian dalam beberapa jam, nyeri akan beralih ke kuadran kanan bawah ke titik MC Barney. Di titik ini, nyeri terasa lebih tajam dan jelas, sehingga merupakan nyeri somatik setempat. Nyeri tidak dirasakan di daerah epigastrium, tetapi terdapat konstipasi sehingga penderita memerlukan obat pencahar. Tindakan ini dianggap berbahaya karena bisa mempermudah terjadinya perforasi. Next. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi apendisitis terdiri dari beberapa macam, yaitu apendisitis akut dan apendisitis kronis. Apendisitis akut merupakan infeksi appendix yang disebabkan oleh bakteri dan obstruksi pada lumen. Sedangkan apendisitis kronis yaitu jika kondisi nyeri pada abdomen kanan bawah lebih dari 2 minggu. Secara makroskopik dan makroskopik terdapat peradangan kronik dan keluhan akan menghilang setelah dilakukan appendektomi. Next. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi pada penderita apendisitis yaitu perforasi dan peritonitis. Peritonitis merupakan proses peradangan pada membran mukosa pada ruang abdomen dan organ viscera peritoneum yang dapat disebabkan oleh perforasi apendisitis, salpingitis, perforasi ulkus gastroduodenal, ruptur saluran cerna, komplikasi postoperasi, iritasi kimiawi, atau luka tembus abdomen. Peritonitis merupakan kondisi kegawatan sehingga keterlambatan penanganan pasien dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas. Kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah tes rektal. Pada pemeriksaan rektal dihasilkan bahwa teraba benjolan dan penderita merasa polit. Yang kedua, laboratorium. Pemeriksaan lengkap dapat ditemukan jumlah leukosit antara 10.000 sampai 20.000 per mililiter atau leukositosis dan neutrofil 75%. Yang ketiga adalah C-reactive protein atau CRP adalah sintetis dari reaksi fase akut oleh hati sebagai respon dari infeksi atau inflamasi
pada apendisitis didapat peningkatan kadar CRP yaitu 80-90%. Yang keempat adalah pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan pada abdomen untuk mendeteksi apendisitis dan adanya kemungkinan perforasi. Kemudian yang terakhir adalah foto abdomen. Pemeriksaan foto abdomen dilakukan untuk mendeteksi adanya pengerasan material pada appendix, apekalit, eus, terlepas. Untuk penata laksanaan. Penata laksanaan atau tindakan untuk mengatasi individu yang mengalami apendisitis adalah pembedahan appendiktomi. Pembedahan appendiktomi merupakan tindakan pembedahan untuk mengangkat appendix bila diagnosa appendisitis telah ditegakkan. Appendiktomi merupakan satu-satunya tindakan aman dalam penatalaksanaan appendisitis. Hal ini harus dilakukan untuk menurunkan risiko perforasi. Kemudian keterlambatan dalam tata laksana dapat mengakibatkan kejadian perforasi teknik laparoskopik. Appendiktomi laparoskopik sudah terbukti menghasilkan nyeri pasca bedah yang lebih sedikit, pemulihan yang lebih cepat, dan ke infeksi luka. Terdapat peningkatan kejadian abses pada intraabdomen dan pemanjangan waktu operasi. Laparoskopi itu dikerjakan untuk diagnosa dan terapi pada pasien dengan akut abdomen. Selanjutnya untuk pre-op memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pengkajian pre-operasi, yaitu pemeriksaan fisik, fisiologis, integumen, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan saraf. Kemudian yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yaitu penilaian kritis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual atau potensial. Kemudian rencana intervensi. Intraopnya yang pertama pengkajian. Bila pasien diberi anestesi lokal dan pasien masih sadar atau terjaga, maka sebaiknya perawat menjelaskan prosedur yang sedang dilakukan terhadapnya dan memberi dukungan agar pasien tidak cemas atau takut menghadapi prosedur tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengkajian fisik, yaitu mengkaji tanda-tanda vital. Bila terjadi ketidaknormalan, maka perawat harus memberitahukan ketidaknormalan tersebut kepada ahli bedah. Yang ketiga adalah transfusi dan infus, yaitu memonitor plasbot sudah habis apakah belum. Yang keempat adalah pengeluaran urin. Normalnya pasien akan mengeluarkan urin sebanyak 1 cc per kilogram atau berat badan per jam. Memiliki perawatan operasi. Itu pengkajian post operasi dilakukan secara sistematis mulai dari pengkajian awal saat menerima pasien, pengkajian status respirasi, status sirkulasi, status neurologis dan respon nyeri, status integritas kulit, dan status genitorinarius. Kemudian diagnosis keperawatan post operasi, yaitu diagnosa yang sering muncul pada post operasi sesuai dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau prosedur pembedahan. Definisinya adalah
pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan omset dak akibat intensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Kemudian intervensi itu menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI, intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa di atas adalah nyeri akut berhubungan dengan agen penjendera fisik atau tindakan pembedahan. Yaitu yang pertama adalah monitor efek samping penggunaan analgetik, yang kedua adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, serta intensitas nyeri. Yang ketiga adalah identifikasi skala nyeri. Yang keempat, identifikasi nyeri nonverbal. Yang kelima, identifikasi faktor yang nyeri. Keenam adalah intervensi identifikasi tentang nyeri. Yang ketujuh adalah identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Yang kedelapan adalah identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas. Next. Kemudian untuk kesimpulannya adalah apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada appendix vermiformis dan bukan peradangan usus buntu. Appendix atau yang sering disebut juga dengan umbai cacing atau organ tambahan pada usus buntu. Fungsi appendix adalah sebagai organ imunologi dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh. Appendisitis ada dua macam. Yang pertama adalah appendisitis akut dan appendisitis kronis. Dasar risetnya appendisitis adalah adanya sumbatan pada appendix. Selain penyebab di atas, appendisitis ini pada umumnya karena infeksi bakteri atau kuman. Infeksi kuman dari kolon yang paling sering adalah E. coli dan Streptococcus. Penyebab lain yang diduga menimbulkan appendisitis adalah ulcerasi mukosa appendix oleh parasit E. histolytica. Ada beberapa hal yang penting dalam gejala penyakit appendisitis, yaitu nyeri, mual, dan muntah. Suhu tubuh meningkat, nadi cepat, rasa sakit hilang timbul, diare atau konstipasi, tukai kanan tidak dapat atau terasa sakit jika diluruskan. Perut kembung, hasil leukosit meningkat. Gejala lain adalah badan lemah dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Pada kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai usus buntu? Tidak ada yang bertanya? Oke teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja pertemuan ini mengenai telaah jurnal kasus pre-intra post anestesi pada sistem GI. Di antaranya CA kolorektolar, kolorekta, gester, usus buntu. Sekian presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.